Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah subuh Mushola Al-Ittihad yang dirahmati Allah. Mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memahami ayat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia kita dapati yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan juga bukan jalan mereka yang tersesat. Jalan mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Kalau kita melihat surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu minta, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sungguh zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Menurut ayat ini, kita semuanya telah dan sudah kita rasakan bahwa kita mendapatkan berbagai nikmat dari Allah. Nikmat yang jika kita menghitungnya, kita tidak akan mampu menghitungnya karena terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Siapa jadi mereka orang-orang yang diberi nikmat dalam surat Al-Fatihah ini? Kita temukan jawabannya, di antaranya adalah dalam firman Allah yang ada dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Penjelasan orang yang diberikan nikmat di dalam surat Al-Fatihah ini, kita temukan bahwa nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat yang khusus, yaitu nikmat yang diberikan kepada para nabi dan pecinta kebenaran, yaitu as-siddiqin dan juga asyuhada. Asyuhada di sini ada penafsiran lain selain ia adalah para pejuang yang meninggal di jalan Allah. Juga diartikan bahwa syuhada adalah orang-orang yang memberikan persaksian dengan benar meskipun ia harus mengorbankan jiwanya. Wassalihin, yaitu nikmat yang diberikan kepada orang-orang soleh. Nikmat yang khusus ini apa? Yaitu yang tercantum di dalam awal dari ayat ini, yaitu wa may yuti'illaha war rasul, yaitu mereka-mereka yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah-perintah Allah dan juga perintah Rasul, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan meninggalkan larangan-larangan Rasulullah SAW, yaitu mereka yang ada pada tingkatan para nabi, para pecinta kebenaran, dan juga mereka asyuhada dan juga orang-orang yang soleh.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimarahi di dalam ayat ini? Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita temukan sebanyak 14 ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan kata ghadiba atau marah. 12 diantaranya dalam konteks membicarakan orang Yahudi. Maka itu banyak riwayat para ahli tafsir menyatakan bahwa yang disebut mereka yang dimurkai Allah di dalam surat Al-Fatihah ini adalah mereka orang Yahudi. Tentu bukan karena dia rasnya adalah Yahudi, karena bukan karena perbedaan ras kemudian kemarahan atau kemurkaan diberikan, tapi karena tingkah laku mereka. Dalam banyak ayat diceritakan bahwa orang Yahudi ini adalah orang-orang yang membunuh para nabi, melakukan kerusakan di muka bumi, membuat fitnah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang tersesat. Kata dhalun tercantum di dalam Al-Quran tidak kurang dari 190 kali. Dan ia bermakna sesat atau keluar dari jalan atau menyimpang dari jalan yang lurus, yang semuanya bermakna menyimpang dari kebenaran. Siapa mereka yang tersesat dalam ayat ini? Merujuk ayat-ayat yang tercantum di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang setelah datang kepada mereka kebenaran, mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Ia termasuk orang-orang kafir, juga orang-orang Nasrani. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan tidak mau menerima dakwah dan menerima seruan Rasulullah dan para sahabat. Mereka adalah termasuk orang yang sesat di dalam ayat ini. Demikian juga orang-orang Nasrani yang mengambil anak, Bapa ataupun Ruhul Kudus menjadi Tuhan mereka. Tentunya juga orang-orang yang pada hari ini yang menolak kebenaran yang datang dan yang dibawa oleh Islam, mereka adalah orang-orang yang tersesat di dalam ayat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menganjurkan ketika kita selesai membaca surat Al-Fatihah, kita mengakhirinya dengan kata amin. Amin ini artinya semoga Allah mengabulkan. Ya Allah, kabulkanlah. Kata amin ini tidak termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ia bermakna, ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, penuhilah permohonan kami. Apa permohonan? Nah, jika kita lihat, permohonan itu adalah permohonan kita untuk memperoleh hidayah atau petunjuk jalan yang luas dan yang lurus, yaitu jalan mereka orang-orang yang telah diberikan
nikmat khusus oleh Allah, bukan jalan mereka yang dimurkai Allah dan juga bukan jalan mereka yang tersesat. Itu adalah doa kita, sehingga kita memohon amin, semoga Allah mengabulkan. Demikian untuk hari ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.